Fa amal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwafihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Maka adapun orang-orang yang beriman itu dalam pengertian iman kepada rukun iman yang 6, yaitu orang yang menganut agama Islam gitu ya, yang beriman pada yang iman dan melaksanakan rukun Islam yang 5 itu, wa amilus solihah, dan beramal baik, beramal soleh, berbuat kebajikan dalam rangka melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran dan hadis ya toh. Ya, yang diperintahkan dilaksanakan, yang dilarang dijauhi, itu orang yang beramal soleh seperti itu. Maka mereka itu apa? Akan dipenuhi bagi mereka itu pahalanya besok di akhirat. Setelah dipenuhi pahalanya sesuai dengan amalnya itu, fayaziduhum min fadlih, dan ditambah-tambah pada mereka itu dari karunia Allah. Itulah janjinya Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Wa amal ladzina stangkafu wastakbaru fayu'adzibuhum adzaban alima. Adapun orang-orang yang enggan ya menyembah Allah, enggan menjadi hambanya Allah, lebih baik dia mengabdi kepada yang lain selain Allah begitu, dan sombong, menyombongkan diri pada yang berhak mengaku besar itu hanya Allah, kok dia berani mengaku besar, sombong-sombongan begitu. Apa janji Allah? Fayu'adzibuhum adzaban alima, maka mereka itu akan diazab dengan siksa yang pedih. Ya sekali lagi, kalau ngomong masalah azab yang pedih itu ya tadi, masukkan dalam neraka jahanam, dibakar terus, setelah kulitnya terbakar diganti kulit baru, bakar lagi dan terusnya, bahkan jasad orang-orang yang masuk neraka itu diperbesar sehingga supaya bisa merasakan betul siksa Allah itu. Begitu loh, keadaan seperti itu loh kalau siksa yang pedih itu seperti itu. Wala yasiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Nah, orang-orang seperti itu yang menyombongkan dan dia tidak mau menjadi hambanya Allah, tapi mengabdi kepada yang lain, bagi mereka itu tidak akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan. Tidak ada yang bakal melindungi, tidak ada yang akan melindungi dan menolong selain Allah. Jadi yang mau melindungi Allah, tapi Allah sendiri menyatakan kalau orang seperti itu tidak mau itu. Orang-orang kafir dilindungi, ya sudah, jatah orang kafir sudah, jatah neraka, kan begitu kan. Ya ayuhan nasu, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Hei orang-orang, hei para manusia, sungguh telah datang kepadamu tanda bukti dari Tuhanmu. Artinya apa? Tanda bukti itu ya berupa Al-Quran itu buktinya. Ajaran agama Allah ya Al-Quran itu dari Tuhanmu. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan sungguh telah kami turunkan padamu itu yaitu cahaya, nur yang nyata. Artinya apa? Ya ajaran Al-Quran itu kan isinya menerangkan mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Itu semua diterangkan di sana dalam Al-Quran itu. Berarti itu merupakan cahaya yang jelas untuk menjelaskan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Begitu kan? Oleh karena itu, mari saya ingatkan dengan mengaji Al-Quran ini yang isinya seperti itu, mari kita ikuti supaya kita itu menjadi orang yang betul-betul sebagai hamba Allah sesuai dengan perintahnya gitu. Fa amal ladzina amanu billahi wa tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl. Maka adapun orang-orang yang beriman, ya sekali lagi orang yang percaya pada rukun iman yang 6 itu, pada Allah gitu, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat dan takdir. Kalau sudah percaya pada 6 itu, kita itu termasuk orang yang beriman. Lalu oleh Allah diseru, hei orang-orang yang beriman, begitu. Hei orang-orang beriman kepada Allah, wa tasamu, berpegang teguhlah kamu itu bihi, dengan Allah dan ajarannya, termasuk pada Rasulnya. Artinya berpegang teguh kepada ajaran, berpegang teguh menyembah Allah dan mengikuti ajarannya, baik Quran maupun hadis. Begitu. Apa janji Allah?
fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl, akan dimasukkan ke rahmatnya Allah dan juga karunia Allah, yaitu masuk surga itu. Di sana penuh rahmat dan karunia Allah. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasulnya, ajaran Islam itu, dijanjikan oleh Allah akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya jalan yang lurus itu ya jalan yang mengikuti ajaran Allah, ya Al-Quran dan hadis itu. Kalau kita sudah manut mengikuti ajaran Allah yang berupa Quran dan hadis itu, kita berarti jalannya lurus itu. Soalnya kalau diperintah begini itu dapat pahala, kamu jangan begini, ya, sudah diperintahnya begitu, sudah kita mengikuti ajaran Allah Quran itu, berarti kita mengikuti jalan yang lurus. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, akan minta fatwa kepada Muhammad mereka itu. Maka katakan, kalau dia minta fatwa, qulillahu, sungguhnya katakan Allah itu yuftikum fil kalalah, Allah mewasiatkan atau memberi fatwa kepadamu, yaitu tentang kalalah. Nah, kalalah itu apa toh? Kalalah itu intinya Allah menjelaskan, ini mru'un halaka laisa lahu walad. Yang dimaksud kalalah yaitu seorang perempuan yang binasa atau yang mati, laisa lahu walad, yang tidak punya anak. Nah, kalau ayat ini hanya menyatakan orang perempuan mati kok tidak punya anak, itu namanya kalalah. Tapi di keterangan lain, syaratnya menjadi kalalah yaitu orang mati, perempuan atau laki, tidak punya anak dan tidak punya ayah. Nah, kalau kita mengikuti yang ayat ini, ya cukup tidak punya anak, itu sudah kalalah. Nah, walau ukhtun falaha nisfu matarok. Nah, kalau si kalalah itu mempunyai saudara perempuan satu, dan mempunyai saudara perempuan satu, itu perempuan ini. Falaha nisfu matarok, maka saudara perempuan yang satu itu mendapat tinggalan harta benda yang mati kalalah itu, mendapatkan berapa? Separuhnya. Wa wa yarithuha illam yakun laha walad. Lah, saudara perempuan itu yang mewarisi dia itu, mewarisi harta bendanya itu, kalau dia itu tidak punya anak itu. Kalau tidak punya anak, saudara perempuannya itu mendapat bagian separuh. Fa in kanata ini falahuma thulutsan mimma tarok. Kalau saudaranya perempuan itu dua, ya gitu, maka bagiannya itu 2/3 dari tinggalan si kalalah tadi. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan, kalau dia itu meninggalkan saudara laki-laki dan saudara perempuan, walidakari mithlu hadil unsain, maka saudara yang laki-laki itu mendapat 2 bagian daripada saudaranya perempuan tadi gitu. Yubayyinullahu lakum antadillu, demikian Allah menjelaskan kepada kamu sekalian, ya, agar kamu tidak sesat. Artinya apa? Dijelaskan tentang pembagian warisan dari kalalah itu seperti itu bagiannya. Makanya Allah menjelaskan, yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskan kepadamu, antadilu, agar kamu itu tidak sesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Itulah akhir dari surat An-Nisa, surat An-Nisa. Saya kira sampai saat ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti berikutnya kita sambung masuk ke surat Al-Maidah. Jadi ini akhir dari surat An-Nisa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 171.